Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita akan sama-sama mau memuji, kita akan sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini kita percaya bahwa pada pagi hari ini kita masih bangun dengan kekuatan yang kuat. Kita masih sehat sampai pada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan kemampuan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Kita sama-sama angkat pujian yang berkata, pujian dan syukur bawa kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Segenap hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, amin. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Entah hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Hutang hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kemuliaan
dalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Mencintai Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Amin Tuhan. Seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan
seumur hidupku. Haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau buat segala sesuatu baik adanya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kami datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Masih bisa Tuhan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Inilah semua anugerah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kami, hari akan terus berganti, bulan akan terus berganti, dan tahun pun akan terus berganti. Tetapi kasih Tuhan terus abadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan terus menolong setiap kehidupan kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Itulah yang menjadi ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang lagi membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau berdoa buat pelayanan di tempat ini, terkhususnya di GPDI Philadelphia Ambulu ini. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berikan kuat, berikan sehat, panjang umur. Biarlah di masa tua hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang baik, Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin heran di pemandangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya biarlah semakin hari Tuhan singkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui setiap kehidupan Ibu Gembala yang ada, terus membawa seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kami semua yang ada, untuk semakin hari kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Semakin hari kami terus mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan semakin hari kami mau terus berharap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami menyerahkan seluruh kehidupan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu kerjakan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, atau keberadaan hamba-Mu, atau dimanapun hamba-Mu melangkah, biarlah hamba-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar hamba-Mu. Dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat wakil gembala yang ada beserta dengan istri. Berikan kuat, berikan sehat dalam keluarga ini, untuk mereka terus menopang setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap pergumulan mereka dalam keluarga, apapun itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terkhususnya pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berikan hikmat kepada wakil gembala berserta dengan istri yang ada. Biarlah semakin hari Tuhan pakai mereka semakin hari semakin heran di pemandangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap kehidupan wakil gembala dan istri yang ada, semua jemaat Tuhan ada di tempat ini, mereka semakin hari terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan bukan hanya cukup sampai di situ, tapi keberadaan mereka dimanapun mereka akan berjalan, dimanapun mereka melangkah Tuhan, kami percaya mereka menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga besar dari Ibu Gembala yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ibu Gembala yang ada, wakil gembala beserta dengan istri yang ada, Koyan, Ciaflin yang ada, kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan keluarga dan sebagainya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terus Tuhan memberkati keluarga ini, dan hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat setiap wadah-wadah ibadah yang ada, baik itu Tuhan ibadah kaum pria, kaum wanita pertengahan minggu, ibadah kaum muda yang ada juga Tuhan, komsel keluarga muda, ibadah sekolah minggu, ibadah perayaan umum yang ada juga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui setiap ibadah-ibadah yang ada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau hadir di setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu beserta dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada, untuk kami datang menaikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami datang menyembah Engkau, ada sukacita tersendiri yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, ada kekuatan yang baru yang Engkau berikan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang baik, bahwa Engkau mengerjakan segala sesuatu begitu indah dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami juga tak lupa berdoa bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada
baik itu dari sekolah minggu, pemuda remaja yang ada orang tua sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan pelihara mereka dalam usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka menjadi pekerjaan dan sebagainya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memperlancar segala sesuatu. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, semuanya dapat berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Karena kami percaya, biarlah melalui setiap seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, mereka mau terus mengandalkan Engkau, yang terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dan yang terpentingnya, biarlah semakin hari iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus menuntun kami, berikanlah kami hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid, supaya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan yang terlebihnya Tuhan, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur di pagi yang indah ini kita boleh sama-sama bangun dalam keadaan sehat semuanya karena karunia Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita kembali lanjut di Amsal pasal yang ke-7 Bapak Saudara, karena setiap hari kita akan baca perikop demi perikop. Kalau saya sebelumnya sudah menjelaskan, kita baca Amsal terlebih dahulu sebelum kita baca Kejadian sampai Wahyu. Kita akan sama-sama membuka di dalam Amsal pasal yang 7, masih lanjutan dari perikop yang kemarin sebenarnya Pak Saudara. Karena kalau dibahas dalam satu hari sangat terlalu ayatnya panjang, jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Tetap dalam judul perikop nasihat tentang perzinahan, tapi di pasal yang ke-7. Kita akan sama-sama menyimak. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di pasal yang pertama pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Ya, Bapak Saudara bisa simak di Alkitab Bapak Saudara masing-masing. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tidak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan dekat. Setiap tikungan ia menghadang, lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong kau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapati engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, dan seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang-orang
orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kembali penjelasan yang hampir sama dengan yang kemarin tapi sedikit berbeda. Kita melihat di ayat yang pertama sampai ke-5 bahwa ini adalah satu modal di mana anak-anak Tuhan, ya, bahkan orang-orang tua, anak-anak muda-mudi harus ingat bahwa modal utama dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan, dan pegang perkataan firman Tuhan, disimpan di hati menjadi yang menjaga kita. Ya, kalau Bapak Saudara buka satu satu usaha atau satu mata pencarian, tentunya butuh modal, ya, yang namanya modal, di mana modal ini penting. Seberapa besar Bapak Saudara punya modal, bisa jadi hasil investasi keuangan Bapak Saudara itu lebih besar, ya, yang Bapak Saudara dapatkan. Atau Bapak Saudara ketika memiliki lebih banyak modal, ya, itu Bapak Saudara lebih memungkinkan mendapat banyak keuntungan daripada kerugian, biasanya seperti itu. Sehingga ada orang yang sampai cari modal dengan kredit dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Saudara, kita belajar dari satu kehidupan kita bahwa modal yang terutama dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup yang pasti ke depan, bukan investasi bodong, ya Bapak Saudara, investasi yang pasti ke depan adalah firman Tuhan di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, supaya kita dilindungi dari setiap kehidupan perzinahan. Dan saya boleh katakan di ayat-ayat yang selanjutnya, yang 6 sampai ayat yang ke-27 Bapak Saudara, itu menjelaskan bahwa kehidupan kita adalah seperti orang bodoh yang terbelenggu. Ya, ketika kita hidup di dalam dosa, tidak hanya perzinahan sebenarnya, setiap dosa dalam kehidupan kita itu seperti belenggu, ya, sama seperti Paulus menjelaskan di Roma 6 ayat 15 sampai 23 tentang kemerdekaan seorang anak Tuhan, yaitu ketika terbebas dari belenggu dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ketika belenggu itu sudah menghadang kita, ya, ketika seorang tahanan dibelenggu itu, saudara, tidak bisa melakukan apa-apa. Tangan kanan, tangan kiri dibelenggu, kaki kanan, kaki kiri, bahkan leher sekalipun, bahkan kadang ada yang badan juga itu dibelenggu, saudara. Apa yang tidak kita bisa lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi yang hanya bisa kita kerjakan, ya, yang hanya kita bisa lakukan, Mbak Ustaz, kalau di dalam kehidupan kita ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang dapat membebaskan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat melepaskan setiap belenggu dosa. Terkhusus bisa melepaskan kita dari belenggu perzinahan. Bagaimana di Amsal ini menjelaskan tentang ayat-ayat sebelumnya di ayat 22 menyebut anak muda itu seperti lembu yang akan dibawa ke pejagalan itu, ya. Lembu kalau dibawa pejagalan, dia nggak tahu kalau dia akan dijagal seperti itu, saudara. Dia akan hancur dalam perzinahan. Ya, seperti burung yang masuk perangkap namun tidak sadar hidupnya terancam. Begitulah kehidupan setiap orang percaya, tidak hanya dalam konteks perzinahan, tetapi dosa-dosa yang kita hadapi hari lepas hari. Kadangkala kita tidak memahami bahwa kita lagi terperangkap dalam satu belenggu dosa yang mengikat, mulai dari kebiasaan hari lepas hari. Di pagi hari mungkin kita tidak biasa baca kebenaran firman Tuhan, kita baca gadget, kita lihat HP dengan cepat, ya, kita tidak baca Alkitab. Itu sudah mulai belenggu yang membawa kita jauh daripada Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita supaya kita dapat hidup bebas dari belenggu dosa, ya. Paulus mengajarkan di Roma 6 ayat 15 sampai 23 tadi, hanya Yesus. Selama masih hidup kita akan menemukan perempuan-perempuan licik seperti itu, ya. Iblis membawa banyak sekali tipu muslihat. Saya katakan, ya, kita umur paling maksimal 70 tahun, iblis nggak mati-mati, ya, dari umur berapa ribu tahun. Dia percaya firman Tuhan benar, tapi dia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, ya. Sehingga jangan sampai kita terbawa tipu muslihat iblis yang seperti digambarkan Amsal, perempuan-perempuan licik ini, supaya kita tidak terjebak, ya. Penulis Amsal telah mengingatkan kita akan konsekuensi
konsekuensi atau akibat-akibat yang mengerikan. Hari kemarin saya sudah jelaskan juga tentang akibat-akibat yang mengerikan. Bersyukur Bapak Saudara kita mengenal Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga oleh karena itu kita bisa bebas dari belenggu dosa. Akuilah bahwa kita ini Bapak Saudara seperti anak muda yang tadi terbelenggu masuk dalam penjagalan. Kita lemah, tak berdaya. Akuilah di dalam setiap hari-hari mulai kita minta ampun sama Tuhan. Kita mengakui bahwa kita manusia berdosa, manusia yang tidak layak, manusia yang seharusnya dimurkai, manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Akuilah di hadapan Dia dengan segenap kerendahan diri kita, sehingga kita bisa katakan kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memampukan melepaskan kita dari belenggu dosa yang menjerat kita. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari segala pencobaan. Kiranya Tuhan membebaskan kita dari jerat-jerat dosa ini, Bapak Saudara. Kiranya hari lepas hari kita dibawa dalam penyucian, lepas penyucian, proses Tuhan dalam kehidupan kita, progressive sanctification. Ya, penyucian secara progresif yang hari lepas hari kita menuju keserupaan akan Kristus. Tentunya selama kita hidup dalam daging ini kita memang tidak sempurna. Kita penuh kesalahan, kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan dosa. Tapi bukan berarti kita boleh menyerahkan daging ini, Bapak Saudara. Tapi kita boleh berjalan terus menghadap kemuliaan Tuhan. Kita berjalan terus mengalami proses Tuhan menjadi pribadi yang serupa dengan gambarnya. Sampai satu kali kelak ya kita mati, Bapak Saudara, kita memperoleh tubuh kesempurnaan, tubuh kemuliaan, Bapak Saudara, yang Tuhan berikan untuk kita, dan kita akan menyongsong di awan-awan ya, akan mengalami reuni akbar bersama orang-orang pilihan Tuhan, bersama orang-orang kudus lain, orang yang sudah dipilih dan diselamatkan, dan kita akan menuju ke langit dan bumi baru bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kekekalan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ya, kiranya memberkati kita semua, mengingatkan, merefleksikan kita supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Injil. Kita percaya kepada Yesus hari lepas hari, tidak lepas dari kebenaran firman-Nya, tidak menyepelekan dosa, Bapak Saudara, dan terus hidup dalam kebenarannya Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama akan bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur buat karya Kristus di kayu salib untuk setiap kami, yang membebaskan kami dari belenggu dosa, memampukan kami keluar dari satu jerat yang menjerat kami Tuhan. Dan terima kasih Roh Kudus yang membawa kami dalam kesempurnaan, lepas kesempurnaan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menuntun kami. Kami manusia yang tidak sempurna, tetapi Engkau Allah yang menyempurnakan kami, yang mengubahkan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bukan orang-orang yang sombong, kami menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, dan yang mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah jauhkan kami dalam percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kemuliaan, kebesaran kerajaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tumbuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang bekerja, menyembuhkan, memulihkan, sempurna dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan, ketakutan, kekhawatiran masa depan jodoh, Tuhan, pergumulan keluarga mereka, pergumulan pekerjaan mereka, pergumulan studi mereka, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan yang punya rencana dan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, untuk Bapak Saudara yang rindu untuk dibantu dalam doa, Bapak Saudara bisa DM di GBDI Philadelphia Ambulu, direct message Bapak Saudara ke GBDI Philadelphia Ambulu, atau komen di YouTube GBDI Philadelphia ini. Di doa pagi ini boleh Bapak Saudara komen pergumulan Bapak Saudara, atau langsung kalau jemaat GBDI Philadelphia Ambulu yang punya
problema masalah boleh minta bantuan doa atau konseling di WhatsApp saya yang sudah punya. Saudara bisa sama-sama kita saling berdoa menguatkan satu sama yang lain sehingga kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat pagi, shalom.